Hai pagi guys. Ini kita di apa ya? Bukan greenhouse. Ini kalau disebut greenhouse bukan juga ya. Ini bank bibit. Bank bibitnya kita bukan nanam uang dalam bentuk kertas, tetapi dalam bentuk masa depan makhluk hidup, pohon. Ini saya bicara di sini atas nama mungkin ya pribadi, juga ada rekan-rekan yang concern menyalurkan hobinya. Selain menyalurkan hobi bersepeda, camping, juga membangun kesadaran untuk melestarikan alam dengan caranya banyak. Salah satunya sih itu yang sekarang kita akan melakukan penanaman pohon. Tempat yang dipilih ini di Bukit Cigupakan Luhur, tepatnya di kaki Gunung Manglayang, masih sekitaran Bandung, tidak jauh. Dan di sini memang sudah dikhususkan ada satu komunitas pencinta alam yang aware terhadap lingkungan hidup ini. Di samping saya ini perkenalkan Kang Akui, beliau dari komunitas Mamut, Kang ya. Ya, Mamut. Kurang lebihnya lah, selengkapnya informasi tentang di sini mungkin beliau yang akan lebih menjelaskan ya. Silakan Kang. Selamat pagi, mungkin hatur nuhun. Saya dari komunitas Mamut, Manglayang Mountaineering Club. Kebetulan kami bekerja sama dengan Perhutani untuk adanya pemantauan dari SAR-ESAR maupun musibah-musibah kebakaran hutan ataupun pelestarian. Kami alhamdulillah di sini sudah kurang lebih dari tahun 92 kami di sini, dan kami punya base camp atau pos. Ini kurang lebih pos ini ya sekitar 4-5 tahun ke belakang. Dan di sini kami punya program untuk pelestariannya, yaitu tanam rawat hijaukan. Di mana tanam rawat hijaukan itu program kami sudah berusia sekitar 3 tahun. Jadi tidak hanya menanam saja, tapi kita merawat dan insya Allah akan hijau hutannya. Adapun kami bikin bank bibit ini dengan inisiasi memberikan satu edukasi kesadaran ke masyarakat lokal atau pengunjung atau masyarakat umum sifatnya. Kita lebih bisa melestarikan lingkungan. Ada bank bibit ini kami inisiasi untuk memberikan satu kesadaran di mana fungsi hutan ini sangat penting untuk kehidupan. Dan pohon-pohon di sini ada pohon yang produktif, ada pohon pelindungnya. Rata-rata di sini pohon pelindung. Pohon produktifnya ada, tapi dengan struktur tanah ini dan kondisi air yang di sini mulai berkurang, maka tanaman-tanaman ini yang kira-kira kita sudah akomodir yang bisa menyimpan dan mengeluarkan air untuk di kemudian hari, insya Allah gitu. Tanam merawat hijaukan ini di sana kita bergabung dengan beberapa komunitas. Ternyata alhamdulillah dari komunitas baiknya juga bisa gabung dengan kami. Di sini bank bibit ini gratis. Siapa yang mau menanam silakan saja, lahannya kita sudah siapkan, dan kami pun istilahnya memberikan satu edukasi untuk penanaman itu tidak hanya untuk menanam saja. Adapun menanam itu kita kasih name tag-nya, suatu saat dia harus menjenguk kembali si tanamannya sejauh mana perkembangan dari tanaman yang dia tanam, dan mungkin akan lebih mempertanggungjawabkan dirinya untuk lebih memperhatikan hasil dari keinginan dia sejauh mana tanaman ini bisa berkembang atau tidaknya. Maka program rawat tanam hijaukan ini kami gembor-gemborkan, kami kampanyekan terus menerus, dan insya Allah
tidak akan lelah, Kang. Mhm. Supaya istilahnya membangun kesadaran. Jadi jangan terlalu banyak menyalahkan salah ini, salah ini, perusakan dan lain sebagainya. Justru kita harus berpikir bersama-sama dengan adanya gerakan tanam rawat hijaukan ini. Mari kita berkontribusi untuk hutan kita supaya kembali hijau dan air pun akan semakin melimpah. Jadi saya terima kasih buat Kang Budiman dengan rekan-rekan goesnya setelah bergabung di sini, dan mudah-mudahan program hari ini goes mau menanam tidak sampai di sini saja, dan suatu saat mungkin bisa melihat hasil tanamannya seperti apa dan bisa kontribusi untuk kegiatan-kegiatan kami berikutnya. Mungkin dari saya begitu saja, Kang. Oke. Atur nuhun. Siap. Kang. Kita boleh dialog sedikit ya. Ada saya menyoroti ada dua hal penting di sini gitu, tentang kita coba tadi flashback bahwa ini kegiatannya mungkin tidak serta-merta ada begitu saja tanpa alasan tentunya. Betul. Alasan logis, alasan yang punya visi jauh ke depan gitu. Ini ngapain kita kayak gini? Satu, kita soroti masalah air. Air ini kan kita soroti ya. Air itu sumber kehidupan, bisa dibilang demikian. Manusia tidak makan 1 minggu bisa survive. Manusia tanpa air 1 minggu bagaimana nasibnya? Jantan garing namanya. Nah, saya kan beberapa tahun terakhir mencoba memperhatikan gitu ya, kenapa masalah air ini begitu jadi momok yang menakutkan. Kenapa disebut menakutkan? Kita lihat di sepanjang das, bagaimana sampah, bagaimana limbah, bagaimana debit air yang kadang kering sekali atau kadang pada saat curah hujan melimpahnya minta ampun. Bagaimana kita memperlakukan das ini atau sumber air ini sebetulnya kembali lagi kan pasti ada pola hidup yang berubah gitu, salah satunya. Kenapa orang tidak aware terhadap sumber air dia untuk mensupport kehidupannya, untuk minum, untuk cuci kakus dan lain sebagainya. Saya Kang Babaledogan ini satu. Kenapa mungkin kita sekarang tidak terlalu aware terhadap air? Bisa enggak? Ini mencoba gitu ya. Karena kita sudah terbiasa mengkonsumsi yang disebut air dalam kemasan yang notabene dipasang, dijajakan, udah kita menjamin oh itu bersih. Tuh. Sehingga saat kita perlu air, udah nggak usah capek-capek merawat air, kita bisa dibeli dari air kemasan udah jernih, tinggal kita keluarkan sejumlah rupiah, selesai. Betul saat itu, tapi jangka panjangnya ada mata rantai yang ini orang jadi itu tadi ya, pola hidup memperlakukan air dari mana itu jadi mungkin sedikitnya kurang. Mudah-mudahan prediksi saya salah. Menurut Akang bagaimana gitu? Yang itu. Ya sebetulnya kalau masalah air itu masalah yang sangat serius. Ya. Masalah yang sangat serius. Adapun dampak dari air bisa mengering itu karena tatanan tanahnya ini sudah dirusak. Satu mungkin karena zat-zat kimia yang bisa merusak ke unsur hara ini yang tidak bisa menumbuh kembangkan satu pertumbuhan pohon itu akan lebih subur. Kita untuk merubah mindset pola petani ini susah untuk ke arah organik karena jauh perjalanannya terlalu jauh gitu kan, terlalu jauh. Satu, kalau di istilah Sunda harusnya begini, gunung kudu awian, lego kudu balongan, lebak kudu sawahan. Nah, gunung kudu awian itu dalam arti kita harus hijau pohonnya, otomatis penyerapannya semakin kuat. Dan bantaran, kenapa bantaran sungai yang sering terjadi longsor dengan debit air gitu? Karena dia tidak ada penompangnya. Contohnya pohon-pohon bambu di sepanjang bantaran sungai yang sudah ditebang. Itu sebetulnya sangat-sangat bahaya gitu. Terus tanaman keras di sepanjang sungai tidak adanya tanaman keras. Terus kan kategori bambu pun ada kategorinya untuk di bantaran sungai. Bambu yang bagus itu bambu gombong cek Sunda. Itu yang jago menyimpan air.
Dari saya kan di sini saya coba analisa kenapa air ini semakin berkurang. Krisis lah ya. Krisis. Jadi di sini berkurang karena di belakang Manglayang Bukit Cigupakan Luhur ini kan daerah Palintang. Palintang ini terkenal dengan sayurannya. Ya. Terus alih fungsi hutan itu otomatis merubah kandungan tanaman dan kandungan air itu semakin berkurang. Ya, ya. Ya, yang sangat si air itu habisnya oleh tanaman. Gitu. Ada beberapa tanaman kolonial yang bisa menghabiskan air. Gitu. Ya, saya nggak mau sebutkan tanaman kolonialnya gitu, karena itu beda asumsinya beda. Makanya kalau saya kan cenderung yang ditanam di sini, saya cenderung yang tanaman keras yang bisa mengeluarkan dan menyimpan air kan. Supaya kenapa tidak ditebang dan orang pun tahu dan tidak bisa dikonsumsi oleh ternak. Itu salah satu hal kenapa saya tanaman keras di sini tidak bisa dikonsumsi ternak, karena kalau dikonsumsi ternak nanti ternaknya yang akan bermasalah ya. Ternaknya bermasalah. Makanya debit air itu mengurai karena tadi itu pepohonannya berkurang. Kedua, otomatis dari lahan alih fungsi itu sangat-sangat mengganggu gitu. Terus dari ekosistem juga bisa kan, karena dengan adanya satu kegaduhan otomatis ekosistem atau hewan-hewan yang bisa dia berkontribusi untuk alam ini terganggu, dia lari. Yang biasanya si tupai misalkan si cara ini dia bisa menularkan pohon aren, dia tidak mau keganggu ekosistemnya. Jadi air itu ya istilahnya pengaruhnya intinya dari pepohonan sebetulnya. Oke, menyambung tadi ya, berbagai banyak variabel sebetulnya yang mempengaruhi air, kualitas, debit, volumenya itu ya. Nah, ada satu lagi yang tentang pola penanaman di sini, Kang. Mungkin tadi kalau menyimak gitu ya, di sini itu memperlakukan tanaman seperti halnya pola asuh seperti seseorang penyantun ke anak yatim mungkin ya, maaf. Betul. Tidak hanya sebatas hanya mengeluarkan uang udah selesai. Kalau di sini mungkin dimulai dari pembibitannya, penyiapan media tanamnya, kemudian menanam dan perawatannya, diharapkan Kang ya tiap orang-orang itu aware, bertanggung jawab terhadap apa yang dia mulai dari awal gitu. Iya. Nah, mungkin dari situ ini yang membedakan mungkin ya dengan yang lain, supaya kita juga percuma nanam banyak-banyak tapi tidak dirawat. Betul. Saya ingat tuh ucapan Pak Nunuh, mending ge melak hiji tapi dirawat cenah nepi ka gede cenah. Oke. Sedikit saja Kang untuk penutup di vlog yang sekarang. Kalau ada sahabat-sahabat, rekan-rekan yang ingin bergabung untuk bersama-sama di kegiatan ini, bisa kontaknya kemana Kak? Silakan. Mungkin untuk program tanam rawat hijaukan ini, kita untuk saat ini berkonsentrasi di wilayah Cigupakan Luhur di Manglayang Barat ini. Kalau kontak personnya di Facebooknya ada Tanam Rawat Hijaukan, atau di IG-nya Bukit Cigupakan Luhur. Di sana kontak person saya ada di IG-nya. Gitu. Oke, guys, itu tadi. Semoga perbincangan pagi ini bermanfaat dan insya Allah pasti bermanfaat. Kang Akuy, hatur nuhun atas waktu dan idenya. Kita bersinergi bareng. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Semoga ya dari harapan-harapan sahabat dulur, teman-teman sekalian, dari sejak kedatangan kemarin malam hingga saat ini,
Itu jadi tonggak sejarah kita di grup camping. Campingnya tidak hanya hura-hura, tetapi ada nilai tambah. Mudah-mudahan kita ke depan akan ditingkatkan lagi di lokasi yang lain, di kegiatan yang lain. Sebelum menutup, saya pengen ada dua orang saja, satu laki-laki, satu perempuan, memberikan kesan pesan terhadap acara ini. Satu saja. Saya awal pertama kali ke sini camping, terus dapat pembelajaran juga dari nanam pohon. Jadi kita lebih peduli lagi sama alam. Sedangkan alam kan sekarang lagi miris ya, pohonan di mana-mana emang lagi kritis. Nah, sekarang kita mau mulai dengan gerakan menanam pohon bersama. Terima kasih. Dengan cuaca begini ya, alhamdulillah nih beliau menyediakan waktu sengaja ke sini ber-MTB-an dan alhamdulillah ikut berpartisipasi di kegiatan menanam pohon. Pak, kesan pesan Pak, apapun. Kesan dan pesannya, ya, alhamdulillah bisa silaturahmi ya. Walaupun ya belum pada kenal, tapi alhamdulillah kelihatannya baik-baik dan sip, kompak selalu ya. Terus pesannya tetap semangat, tetap bergerak supaya sehat. Ke depan saya mau camping. Oke, Tong PP. demikian kesan-pesannya. Sekali lagi, tetap bergerak, karena dengan bergerak kita akan berbuat sesuatu, tidak hanya untuk orang lain, diri sendiri, tapi juga alam. Oke, sampai ketemu di event yang lainnya. Semangat untuk camping lagi. Semangat untuk camping lagi. Oke, mantap. Kita tunggu di event berikutnya, digodok oleh Watulus dan kawan-kawan, dan kawan-kawan nanti diinfokan di grup camping. Oke. Sampai ketemu lagi di masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kekurangan apapun. Sampai ketemu lagi. Camping. Salam lestari.